Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyan Hakim Sakti Pradana, nomor NIM 101200029, kelas HKIP. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi yang dibahas pada makalah, yaitu sejarah hukum Islam di Indonesia. Pada bahasan materi kali ini akan dibagi menjadi 4 subbab, yaitu yang pertama adalah hukum Islam pada masa awal masuknya atau sejarah awal hukum Islam. Yang kedua adalah hukum Islam pada masa kolonialisme. Yang ketiga adalah hukum Islam pada masa postkolonialisme atau sesudah kolonialisme. Kemudian yang keempat nanti adalah masa modern, masa setelah kemerdekaan sampai saat ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, yang pertama sejarah masuknya Islam dan hukum Islam. Menurut referensi yang saya peroleh, bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi. Ada yang mengatakan bahwa masuk ke Indonesia itu abad ke-13 Masehi. Untuk sejarah masuknya Islam di sini nanti tidak saya jelaskan secara perinci karena pokok pada bahasan kali ini terkait dengan hukum Islam tersebut. Nah, kemudian pada masuk awalnya Islam di Indonesia itu berbarengan dengan hukum Islam yang dibawakan oleh para pendakwah pada saat itu. Jadi pedagang dari daerah Jazirah Arab, dari daerah Persia, dari daerah Gujarat, India, dari daerah Yaman, itu pada saat itu sudah mengenal yang namanya mazhab dalam dunia fikih. Nah, kemudian dari situlah Islam masuk, berbaur kepada masyarakat sekitar. Mazhab yang tersebar pertama kali menurut Ibnu Battuta itu adalah mazhab Syafi'i, ya, Syafi'i. Karena pada masa itu memang Syafi'i sudah tersebar sangat luas, tapi wallahu a'lam untuk mazhab yang lain apakah juga sudah ada yang tersebar di daerah Indonesia, kemungkinan besar juga sudah ada, karena dapat kita ketahui bahwasanya gurunya Imam Syafi'i itu kan juga imam mazhab. Jadi kemungkinan lebih dahulu masuk sebelum mazhab Syafi'i itu juga ada kemungkinan besar. Tetapi yang saya temukan dalam beberapa sumber adalah mazhab Syafi'i. Itu yang pertama kali di kerajaan Samudra Pasai di Aceh, karena itu kan merupakan daerah pertama yang diduduki oleh pedagang. Jadi otomatis pertama kali yang mengamalkan sistem permadhaban adalah daerah kerajaan Samudra Pasai. Bahkan Ibnu Battuta menyebutkan pada saat itu sultan yang memerintah bahkan sudah mengajarkan mazhab Syafi'i kepada para masyarakat, rakyat kerajaan pada masa itu. Nah, oleh karenanya seperti yang saya sampaikan tadi, mazhab masuk ke Indonesia bersamaan dengan dengan agama Islam masuk ke Indonesia. Jadi sebagai sumber hukumnya itu lewat fikih mazhab tersebut. Kemudian lambat laun setelah tersebarnya Islam ke Indonesia, masuklah penjajah ke Indonesia. Pada saat itu yang paling berpengaruh pada hukum Islam adalah Belanda, ya, karena pada saat itu terdapat 2 orang yang mempunyai teori yang dinamakan teori resepsi. Teori resepsi ini bertujuan untuk menahan dan membatasi ruang lingkup hukum Islam. Bahkan dapat dikatakan berhasil membatasi, benar-benar dibatasi pada saat itu.
teori resepsi itu dipelopori oleh Cornelis van Vollenhoven dan Snoek Hergen. Ya, dalam gagasan mereka mengatakan bahwasanya hukum yang berlaku bagi umat Islam itu adalah hukum adat. Jadi hukum Islam itu hanya dapat berlaku jika sesuai dengan hukum adat. Nah, mulai dari sinilah kita ketahui pembatasannya, gitu. Karena belum tentu apa yang sama dari fikih dengan adat yang di Indonesia itu dapat disatukan. Kemudian tidak sampai situ saja, si Snoek Hergen tadi dia melakukan usaha-usaha lain, yaitu juga sebagaimana usahanya menyampaikan di depan Civitas Academica Niba terkait dogma perintah hukum, bahwasanya untuk isinya seperti ini. Perintah hukum yang murni agama hendaknya bersikap netral. Masalah perkawinan dan bagian warisan dalam Islam menuntut penghormatan, dan ketika tidak ada satupun bentuk pan-Islam boleh diterima oleh kekuasaan Eropa. Jadi pengaruh yang disampaikan oleh Hergens dan Van Vollenhoven tersebut itu sangat berasa, sehingga terjadi perubahan-perubahan pasal pada Stadblad yang pada akhirnya pasal 134 Stadblad ayat 26 menjadi sumber formal dan teori resepsi yang cabut hukum Islam dari lingkungan tata hukum Belanda. Pada masa itu juga masalah-masalah yang berkaitan dengan kebendaan seperti wakaf, waris, wasiat, hibah, danah, sedekah, baitul mal itu menjadi kewenangan peradilan umum Belanda. Nah, kemudian setelah itu masa Jepang juga sama dibatasi. Setelah Indonesia merdeka, hukum Islam belum dapat diterapkan secara absolut karena terdapat beberapa kontroversi seperti yang terjadi pada sidang BPUPKI dalam menetapkan dasar negara. Pada Piagam Jakarta, sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya, itu akhirnya diganti kan. Akhirnya diganti karena dengan alasan apa itu yang namanya persatuan dan kesatuan, terutama bagi Indonesia bagian timur itu rata-rata kan mereka memeluk agama selain Islam. Nah, kemudian apakah setelah itu tidak ada dari tokoh Islam yang memperjuangkan tentang hukum Islam? Ada. Salah satunya Dr. Hazairin. Itu beliau memperjuangkan apa itu namanya hukum Islam agar dapat diterapkan di Indonesia. Kemudian ada juga Kiai Haji Muhammad Dahlan, itu menyampaikan rumusan hukum formil tentang peradilan Islam dan akhirnya tercapai melalui Undang-Undang Nomor 14 1970 tentang pengakuan peradilan agama. Nah, kemudian masuki masa reformasi, semakin kuat hingga akhirnya pada tahun 1989 itu oleh Presiden Soekarno disahkan. Akhirnya hukum Islam menempati hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum perwakafan melalui pengadilan agama. Nah, sampai saat ini hukum Islam itu masih berkembang. Akan tetapi Kevin Mahdi kelas 7, Iqbal Lutfi kelas 7, Guru Al-Farisi kelas 7, kemudian sampai saat ini hukum Islam masih berkembang, akan tetapi dalam lingkungan muamalah saja. Jadi dalam lingkup kehidupan sehari-hari yang menjadi titik berat dari hukum Islam. Sampai pada saat ini masih berkembang berdasarkan kitab-kitab fikih ulama terdahulu sebagai acuan yang mana bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya nanti dapat ditanyakan ketika sesi diskusi. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.